Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anak, hari ini Ustazah ini akan menyampaikan majelis pagi tentang keutamaan berdoa kepada Allah. Nah, anak-anak, kapan waktu kita berdoa ya? Oke, sebelumnya ketika kegiatan AM udah pernah dibahas tentang apa itu doa. Nah, hari ini Ustazah ini akan menyampaikan tentang 6 keutamaan berdoa kepada Allah. Mengulang sedikit penjelasan, doa itu artinya adalah permohonan seorang hamba kepada Allah dengan sepenuh hati, dan diartikan pula dengan pensucian, pemujaan, dan semisalnya. Doa memiliki keutamaan dan faidah yang tak terhitung. Kedudukannya sebagai satu bentuk ibadah sudah cukup menjadi bukti keutamaannya. Berikut adalah beberapa keutamaan berdoa kepada Allah. Pertama, berdoa adalah ibadah. Nah, ini disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang artinya doa adalah ibadah. Meninggalkan doa adalah bentuk menyombongkan diri dari menyembah Allah. Dalam sebuah hadis lain dikatakan, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Nah, anak-anak, jadi orang yang tidak mau berdoa, ini Allah bilang orang yang sombong ya. Nah, padahal dalam doa itu kita disuruh minta sebanyak-banyaknya kepada Allah. Nah, jadi anak-anak jangan malas berdoa ya ketika setelah sholat. Yang kedua, doa itu menunjukkan sikap tawakal kepada Allah. Hal ini dikarenakan orang yang berdoa dalam kondisi memohon pertolongan kepadanya, menyerahkan urusan hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Sebagaimana doa juga merupakan bentuk ketaatan kepada Allah dan bentuk pemenuhan akan perintah Allah. Yang ketiga, doa juga merupakan senjata yang kuat yang digunakan seorang muslim dalam mencari kebaikan dan menolak bahaya dan keburukan. Dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa di antara kalian telah dibukakan baginya pintu doa, pasti dibukakan pula baginya pintu rahmat, dan tidaklah Allah diminta sesuatu yang lebih dia senangi daripada diminta kesehatan atau keselamatan. Ya, jadi banyak-banyaklah meminta sama Allah supaya dikasih kesehatan, kemudahan dalam segala urusan. Oke. Yang keempat, doa adalah senjata yang digunakan para nabi dalam menghadapi situasi dan keadaan yang sulit. Begitupun Nabi Muhammad dalam perang Badar ketika beliau melihat jumlah kaum musyrikin sebanyak 1.000 orang, sedangkan kaum Islam berjumlah 319 orang, beliau segera menghadap kiblat seraya mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Ya Allah, tunjukkanlah untuk kami apa yang Engkau janjikan. Ya Allah, berikanlah kepada kami apa yang Engkau janjikan. Ya Allah, jika sekumpulan kaum muslimin ini binasa, maka tidak ada yang akan menyembah Engkau di muka bumi ini." Nah, Rasulullah terus melantunkan doa seraya membentangkan kedua tangan beliau menghadap ke kiblat hingga selempangnya jatuh. Maka datanglah Abu Bakar mengambil selempang Rasulullah dan meletakkannya di atas pundak dan menjaganya dari belakang dan berkata, "Wahai Nabi Allah, doa engkau pada Tuhanmu sudah cukup, karena dia pasti akan mewujudkan apa yang dia janjikan untukmu." Yang kelima, doa dapat menghilangkan kegelisahan, kesedihan, menjadikan hati lapang dan mempermudah urusan. Di hadis lain Allah disampaikan, barang siapa tidak mau meminta kepada Allah, niscaya dia akan marah kepadanya. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Nah, anak-anak, janganlah engkau meminta manusia satu kebutuhan. Maksudnya jangan meminta sesuatu itu kepada manusia ya, jangan berharap kepada manusia. Allah marah jika kita tidak meminta kepada Allah. Sedangkan manusia justru marah ketika diminta ya. Nah, ternyata anak-anak itu
ternyata kalau manusia yang dimintain itu pasti marah, sedangkan Allah malah menyuruh kita untuk meminta kepadanya. Nah, doa juga menjadi senjata bagi orang-orang yang terzolimi. Ia adalah tempat berlindung bagi orang-orang lemah yang putus harapan, tertutup segala pintu di hadapannya. Nah, Imam Syafi'i mengatakan, apakah engkau meremehkan doa dan memandangnya sepele, padahal engkau tidak tahu apa yang diperbuat doa. Ia adalah anak panah malam yang tak akan meleset. Akan tetapi ia memiliki masa, dan masa itu adalah penghujungnya. Demikian pelajaran yang dapat Ustazah sampaikan hari ini. Majelis paginya Ustazah cukupkan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita semakin semangat untuk memperbanyak doa, memohon segala kebaikan di dunia dan akhirat hanya kepada Allah. Oke anak-anak, jangan lupa melaksanakan sholat duha dan talakinya, dan bersiap untuk melaksanakan aktivitas hari ini. Ustazah cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.